lihat sekarang di babak kedua dan langsung hasilnya dijawab tuntas. Sintayong, nama yang asing bagi sepak bola Indonesia. Seorang Korea yang tak diperhitungkan oleh supporter Indonesia. Bagaimana tidak, betapa buruknya kualitas permainan timnas Indonesia di bawah Simon telah meruntuhkan semangat rakyat Indonesia untuk mendapatkan pelatih kelas Wahid. Apalagi sejak dilatih oleh Luis Milla pada Januari 2017, supporter Indonesia seperti sudah tidak peduli lagi dengan kalah atau menang. Saat itu, Luis Milla benar-benar menghipnotis supporter timnas dengan permainan yang ciamik dan menggairahkan. Prospek menjanjikan tersebut jelas membuat supporter tak peduli lagi dengan menang dan kalah. Mereka sudah bisa menebak bagaimana timnas dalam 5 tahun ke depan. Percaya proses, itu ada dan nyata. Namun PSSI sepertinya tak peduli dengan supporter yang begitu mengeluh-elukan Luis Milla. Mereka malah menggantinya dengan pelatih yang minim pengalaman internasional, yaitu Simon McManamy. Tak ayal, keputusan ini pun membuat supporter Indonesia begitu kesal dibuatnya. Berlanjut, ketika Sintayong mulai diumumkan menjadi pelatih timnas Indonesia pada Januari 2020, supporter Indonesia masih terbayang-bayang oleh bagaimana hebatnya timnas Indonesia di bawah pelatih Luis Milla. Tentu tekanan ada di pundak Sintayong, namun Sintayong tak pilih pusing. Ia lebih memilih untuk fokus membenahi timnas Indonesia dari dasar. Keberadaan pemain Indonesia yang pas-pasan dan tak mengenal teknik yang benar dalam sepak bola membuat Sintayong pusing 7 keliling. Apalagi ditambah dengan makanan sembarangan yang para pemain konsumsi, jelas menambah citra buruk pemain di mata Sintayong. Skema permainan yang ingin ia kembangkan pun benar-benar kacau. Sintayong pun akhirnya mulai menyadari bahwa ia mempunyai beban yang sangat berat di pundaknya, melatih sebuah timnas yang tak punya basic sepak bola yang benar, hanya mempunyai semangat yang membara. Bagi saya ini adalah sebuah tantangan. Saya tahu atmosfer sepak bola Indonesia sangat luar biasa dengan supporter yang fanatik. Saya juga melihat pengurus federasi memiliki semangat yang kuat untuk membangun sepak bola Indonesia ke level yang tinggi. Kata Sintayong dikutip dari laman PSSI. Sintayong menilai sepak bola Indonesia memiliki prospek yang bagus dengan banyak pemain talenta muda yang saat ini bermain di timnas U16, U19, dan U23. Setelah mengetahui beban berat itu, Sintayong kini siap untuk menjalani hari-harinya sebagai pelatih. Ia mulai proyek jangka panjang dengan membenahi pola hidup pemainnya dari dasar, mulai dari menambah gizi para pemain hingga melarang para pemain memakan makanan berlemak. Pola hidup sehat adalah yang utama di tangan Sintayong. Ketika para pemain sudah merasakan dampak yang signifikan, Sintayong lalu membenahi dasar-dasar teknik sepak bola seperti passing, dribbling, shooting, dan masih banyak lagi. Pemain timnas Indonesia benar-benar seperti kembali ke sekolah dasar untuk membentuk dasar-dasar teknik sepak bola. Hingga akhirnya Piala AFF pun digelar. Semua mata tertuju pada timnas Indonesia. Namun bukan karena kehebatan timnas. Yang pasti timnas disorot karena serentetan hasil buruk dari kualifikasi Piala Dunia hingga beberapa partai uji coba yang sama sekali tak menunjukkan taji Indonesia. Bahkan media Malaysia dan media Vietnam memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi bulan-bulanan di Piala AFF 2020.
Apalagi line up yang disodorkan Sinteyong benar-benar tak masuk akal. Ia membawa banyak pemain muda yang minim pengalaman, minim jam terbang, dan minim uji coba internasional. Bahkan di ajang AFF ini, Indonesia adalah timnas dengan rata-rata umur paling muda dan sama sekali tak menjanjikan. Namun, semua berbeda ketika berada di lapangan. Sinteyong berhasil memutarbalikan fakta bahwa pemain muda tak selamanya buruk. Pemain muda adalah harapan bangsa masa depan. Di tangan Sinteyong, pemain muda ini berubah menjadi pemain yang penuh dengan tenaga. Mereka berlari seperti kuda. Mereka dikenal tak kenal lelah dalam berlari dan begitu menggebu-gebu. Gairahnya benar-benar berapi-api. Hal itu dibuktikan dalam babak penyisihan grup. Indonesia tak main-main. Indonesia menjadi pemuncak klasemen grup B dengan 10 poin, hasil dari 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Bahkan Indonesia tercatat sebagai tim yang paling produktif dengan menyumbang 13 gol selama babak penyisihan grup. Dan pada semifinal, Sinteyong harus berhadapan dengan tuan rumah Singapura. Pria Korea ini benar-benar menciptakan laga-laga yang lebih mendebarkan dari drama Korea manapun. Leg pertama yang berakhir seri 1-1 harus diteruskan ke leg kedua yang mengharuskan Indonesia berjuang keras hingga 120 menit pertandingan. Bahkan kala itu Indonesia harus berjibaku walau pemain Singapura hanya bermain dengan 8 pemain. Dan di final ini, apakah Sinteyong akan membawa Indonesia mencatatkan sejarah emas menjadi juara Piala AFF untuk pertama kalinya? Semoga takdir yang akan membawa timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2020.